Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil i'dami wal ijad wa tanajjahat dhatuhu anil hululi wal ittihad wa tabaraka ismuhu wa ta'ala na'tuhu mimma yaqulu adh-dhalimuna min mumasalatil ibad wa nusallimu ala afdali khalqihi wa khairi khulafaihi wa anfasi asfiyaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa muttabi'ihim ila yaumil ma'ad. Salatu wa salaman daimaini kullama dzakarahu ahlut tauhid wa ghafala an dzikrihi ahlul ghaflati wal inad. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat semua, kita lanjut kajian kita ke Nadom Johar Tauhid berikutnya yang bunyinya fakullu man kullifa syar'an wajaba. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba kabeh jalma nu mukallaf diwajibkeun nyaho sifat wajib anu ditetepkeun lillahi wal jaija wal mumtani'a wa mislu zali ruslihi fastami'a kitu deui sifat wenang jeung mustahil jeung bangsana nu aya di para rasul. Fakulluman, maka seluruh manusia, kullifa yang sudah ketaklif, yang sudah mukallaf, wajaba syar'an, syar'an secara syara wajaba, wajib alaihi terhadap manusia itu, terhadap orang itu, ayyarifa untuk mengetahui ma segala sesuatu qad wajaba yang telah diwajibkan, lillahi bagi Allah, wal jaija dan yang wenang, ya, apa ya wenang itu, yang mungkin, wal mumtani'a dan yang mustahil. Wa misluza dan seperti perkara yang wajib, mungkin dan mustahil bagi Allah, liruslihi juga bagi Rasulnya Allah, pastami'a maka harus diperhatikan, ya, harus engkau perhatikan dan dengarkan, ya. Artinya bahwa diwajibkan ke seluruh umat manusia yang sudah mukallaf, kepada orang yang sudah mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Ya, nanti kita jelaskan, ya. Orang mukallaf ini harus atau wajib untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib dan sifat yang mungkin, juga sifat-sifat yang mustahil, yang muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat-sifat yang wajib, mungkin dan mustahil bagi para rasul-rasul Allah. Nah, di dalam bait ini mu'allif atau pengarang kitab ini
menyebutkan fakullu man kullifa syar'an wajaba. Yang ada kalimat wajaba, ini wajaba yang bait yang pertama artinya wajib. Ini ya, setiap orang mukallaf itu wajib. Ini wajib yang pertama ini maksudnya wajib secara syara, secara hukum syara gitu ya. Dan di bait setengah bait berikutnya alaihi ayyarifa ma qad wajaba, kepadanya untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah. Nah, wajib yang kedua ini artinya wajib secara akli, secara akal. Kemudian bagaimana pengertian wajib secara akal? Nah, nanti kita bahas ya. Ini kita menjelaskan tentang isi kandungan bait ini dulu gitu kan. Bahwa seandainya orang mukallaf itu tidak memahami akan sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil juga yang mungkin bagi Allah, dan juga tidak mengetahui hal yang wajib mustahil mungkin bagi para rasul, maka orang itu berdosa gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena itu kan wajib di sana yang bait setengah bait yang pertama itu wajib secara syara. Artinya menurut syara hal yang wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan hukumnya berdosa kan begitu. Nah, jadi setiap orang yang mukallaf wajib, artinya wajib secara syara. Wajib secara syara adalah ma yusabu ala fa'li, sesuatu yang diberikan pahala kalau dikerjakan dan akan mendapat dosa kalau ditinggalkan. Nah, adapun sebaliknya wajib, ini kan syara ini kan membahasnya wajib, haram, makruh, sunnah, itu kan, dan mubah. Itu kan pembahasan hukum syara kan 5. Nah, adapun sebaliknya wajib ini ada yang disebut haram kan. Nah, kalau yang haram ini seluruh pekerjaan yang kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Itu definisi perkara yang haram. Artinya kalau ditinggalkan mendapat pahala, tapi kalau meninggalkannya dengan niat mengikuti perintah Allah. Nah, seandainya seseorang meninggalkan apa yang diharamkan tetapi tidak niat mengikuti perintah Allah, maka itu tidak diberikan pahala ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seseorang, contohnya hukum meminum arak itu kan haram. Kalau ada seseorang ya meminum arak, maka dia akan mendapat siksa kan, mendapat dosa. Nah, kemudian ada seseorang tidak meminum arak kan gitu, dan niatnya karena meninggalkan larangan agama, maka orang itu mendapatkan pahala. Nah, tetapi kalau dia tidak meminum arak, itu tidak diniati atau tidak ada tujuan untuk menjauhi larangan agama, mungkin karena dia tidak punya uang gitu ya, atau karena takut rusak badannya, ya itu tidak akan diberikan pahala kan gitu. Atau karena tidak suka, atau karena malu oleh orang lain, atau tujuan-tujuan lain-lainnya, maka itu tidak mendapat pahala. Nah, akan mendapat pahala itu ketika meninggalkannya itu karena niat atau tujuannya menjauhi larangan Allah atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun yang hukum di antara hukum syara lagi ada yang dinamakan hukum yang makruh. Kalau makruh ini adalah definisinya segala sesuatu yang kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa ya.
Cuman ya tidak baik mengikuti, kalau dilakukan itu tidak apa-apa, cuman tidak baik menurut pandangan agama. Jadi kalau dilakukan tidak, hal yang makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa. Ya. Kalau ditinggalkan maka ini seperti barang yang haram ya. Artinya kalau meninggalkannya dengan niat menjauhi larangan Allah, maka itu mendapat pahala, kan begitu. Kalau tidak niat begitu maka tidak mendapat pahala. Contoh seperti orang yang diantara makruh itu kan makan sesuatu yang bau gitu ya, seperti makan pete atau makan jengkol atau apa kan. Atau diantara perkara yang makruh itu melakukan wudhu sekali basuhan saja, setiap anggota wudhunya dibasuh sekali-sekali, itu makruh kan. Atau diantara yang makruh lagi sholat berjamaah ya, bermakmum kepada seorang imam, tetapi si makmum ini berdiri di sebelah kiri imam, sedangkan makmumnya cuma sendirian kan. Itu kalau makmum sendiri sunnahnya itu kan berdirinya sebelah kanan imam, di belakang sebelah kanan imam gitu kan. Kalau ini berdiri di sebelah kirinya si imam maka makruh. Nah seperti itu. Itu diantara hukum-hukum syara ya kan, dan definisi-definisinya. Nah, bagaimana hukum yang mubah? Adapun perkara mubah atau wenang gitu ya, atau boleh gitu ya, itu sesuatu perkara yang kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan, dilakukan ataupun ditinggalkan itu tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala atau tidak mendapat dosa juga. Seperti apa pekerjaan yang boleh atau yang mubah ini? Seperti makan, tidur, berjalan, duduk, dan yang lain-lain ya. Itu tidak mendapat pahala. Dilakukan atau ditinggalnya tidak mendapatkan pahala. Kecuali kalau diniati untuk ibadah. Ya, melakukan sesuatu yang mubah dengan niat tujuan ibadah, maka itu akan tetap mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya seperti ada seseorang dia tidur qailullah ya, siang hari dia tidur, diniati tidur itu kan perkara mubah, mau tidur silakan, enggak ya enggak apa-apa kan. Tidur enggak dikasih pahala, enggak tidur pun enggak mendapat dosa kan. Itu perkara yang mubah. Nah dia tidur siang hari niatnya itu agar kuat bangun tengah malam untuk sholat tahajud kan begitu. Atau seseorang makan di waktu sahur agar puasanya kuat, siang harinya itu puasanya kuat. Nah seperti itu. Maka itu kalau niatnya seperti itu, maka dengan melakukan makan dan tidurnya tadi ini mendapat pahala. Nah oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu akan rahasia hal ini ya, maka di dalam perkara-perkara yang mubah ini kita sebaiknya diniati dengan niat yang baik, niat ibadah. Begitu juga ketika kita meninggalkan perkara yang makruh atau perkara yang haram, kita niati menjauhan larangan agama, menjauhi larangan agama ya, agar apa yang kita tinggalkan dan kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya kalau perkara yang haram diniati baik, ya itu tetap haram saja kan begitu. Tetap haram, nggak bisa jadi pahala, enggak. Seperti kita
niat kasihan kan, kepada seorang janda gitu kan ya. Nah, karena kasihan kita malam harinya kita bermalam di rumah janda itu kan gitu. Kita tidur di sana. Ya itu walaupun tujuannya baik agar karena kasihan tadi kan gitu ya, tetap haram, itu nggak boleh. Artinya kesimpulannya bahwa setiap hukum syara bahwa hukum syara gitu kan itu terbagi kepada hukum yang 5. Dan ada hukum haram, wajib, makruh, mubah, dan sunnah kan gitu. Nah, maka kalau kita sudah paham akan hukum-hukum syara yang 5 ini, kita tidak akan dibodohi oleh orang lain ya. Contohnya seperti begini. Ada seseorang dia suka berjudi gitu ya. Nah, orang itu beranggapan bahwa saya berjudi ini tidak keluar atau tidak menyimpang daripada agama. Orang itu berkata, "Oi, saya ini melakukan judi ini saya tidak menyimpang dari agama." Nah, maka jawabannya ya memang betul ya. Dia tidak menyimpang dari agama. Karena di dalam hukum syara, di dalam hukum syariat agama Islam ini kan ada hukum haram ya. Cuma ya masuknya itu kan kepada hukum yang haramnya itu kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan sifat yang wajib. Ini kata wajib yang di dalam setengah bait yang berikutnya, alaihi ayyari fama qad wajaba. Kepada mukallaf ini diwajibkan mengetahui hal yang wajib bagi Allah. Nah, yang wajib bagi Allah ini di sini, maksud wajib di sini adalah wajib secara akal. Yakni yang menghukumi wajibnya itu akal kan itu. Nah, kemudian hukum akal ini menurut para ulama ini terbagi kepada 3. 1 wajib, 2 mustahil, 3 jawaz atau mungkin kan gitu. Nah, kemudian bagaimana hukum akal yang wajib atau wajib secara akal? Nah, ini contohnya sesuatu yang wajib secara akal adalah segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal kalau sesuatu itu tidak ada. Jadi kembali lagi saya ulangi, sesuatu yang wajib secara akal adalah sesuatu perkara yang tidak dimengerti oleh akal kalau perkara itu tidak ada. Contoh, kalau 2 ditambah 3 itu kan sama dengan atau jumlahnya kan 5 kan. Nah, ada orang berkata 2 tambah 3 sama dengan 4. Ini kan akal kita tidak menerima kan. Akal kita tidak bisa mengerti akan hal itu kan begitu. Tidak dimengerti oleh akal kan kalau 3 tambah 2 4 kan gitu. Nah, itu namanya wajib secara akal. Jadi 5 ini